Hello, Venture Church. Halo Gereja Venture. God bless you Tuhan guys. berkati kalian. We're so happy to be coming to you through this video Kami sangat bahagia kita bisa datang ke video ini lagi. all the way from Ya, America. datang dari jauh Amerika video ini. Wow, we've Luar been here at biasa. Venture Church in Ya, California. kita sedang di sini di Venture Church California. It's been an amazing time. Ya, waktu yang luar biasa yang kami akan And I want to lalui. thank you personally Kami akan berterima kasih secara khusus for praying for our mom, Mom sudah Vida. mendoakan untuk mama kami, Mama Vida. So very, very soon the Lord's going to be calling her home. Ya, jadi pasti segera ya Tuhan akan panggil mama segera. So please pray that she has peace, Ya, she's tolong comfortable. berdoa supaya mama ada damai sejahtera dan Ya. dia juga nyaman. My Ya. mom is an amazing person. Ya, mama saya orang yang luar biasa. I'm part who I am today because of my mom. Saya menjadi saya begini karena mama saya. She prayed for me when I was just a little boy. Ya, dia selalu berdoa waktu saya masih kecil. So this message is Jadi for my pesan mom. ini untuk mama saya. And we've had some great preachers coming through Venture Ya, Nias. kita sudah punya banyak pengkhotbah yang sudah berkhotbah untuk gereja Pendeta Venture. Bangun, Ya. Pendeta Marinus, Pendeta Irfan, luar biasa Ya, mereka. pendeta GKB dari mana itu? Agape, ya. Yeah. So now Gary and Susan coming to you once again, and we're going to continue in our series Encountering Ya, Jesus. kami datang sekali lagi dan kita akan bicarakan tentang perjumpaan dengan Yesus. What is an encounter? Apa itu perjumpaan? It's a sudden and unexpected experience. Ini adalah perjumpaan yang tiba-tiba, peristiwa yang tiba-tiba terjadi. And in the Gospels, Dalam perjanjian, many people had an encounter with Jesus. banyak orang mengalami perjumpaan dengan Yesus. It started out as an ordinary day, Mulai dari hari-hari yang biasa saja. but then when they met Jesus, Dan pada saat mereka bertemu Yesus, it changed itu everything. mengubah segala-galanya. Turned out to be the best day of their life. Itu menjadi hari yang terbaik dalam hari mereka. So in this Jadi series, cerita ini, we've been looking at some people who encountered Jesus, kita sudah lihat banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. like Seperti Zacchaeus, Zakheus, the woman at the well. yang wanita Samaria di And Sumur Yakub. today, Dan hari ini, we're going to talk about the kita akan transfiguration of kita akan Jesus. bicarakan tentang transfigurasi dari Yesus. Yeah, this is like the encounter of all encounters. Ini adalah perjumpaan dari semua Yeah, perjumpaan-perjumpaan. seperti yang paling dahsyat. Ya. So let's take a look at Mark chapter 9, verse 1 through 8. Ya, kita lihat Markus pasal 9 ayat 1 sampai 8. Jesus went on to tell his disciples, I tell you the truth, some of you standing here right now will not die before they see the kingdom of God come in great power. Ya, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. So Jesus makes this prediction Jadi Yesus membuat prediksi that some of you are going to encounter God like never before, bahwa beberapa dari saudara itu akan mengalami perjumpaan and you're going to dari see yang the kingdom sebelumnya. of Dan God. saudara akan melihat kerajaan Allah. So then what is the kingdom of Jadi God? apa itu kerajaan Allah? Many people think, oh, that's heaven. Banyak orang berpikir, oh kerajaan Allah itu adalah surga. No, it's not Bukan. just heaven. Bukan surga saja. Jesus said they were going to experience it on earth. Dan Yesus katakan mereka akan mengalami surga di bumi. In fact, he taught us to pray. Bahwa Yesus juga mengajarkan untuk kita berdoa. Your kingdom come. Biarlah kerajaanmu datang. Your will be done Biarlah kehendakmu terjadi on earth di bumi as in heaven. seperti terjadi di So surga. we can experience the kingdom of God in this life Jadi kita bisa mengalami kerajaan Tuhan itu di dalam hidup ini. because the kingdom of God Karena kerajaan Tuhan is the culture of God, adalah budayanya Tuhan. the heart of God, Adalah hatinya the Tuhan. will of Adalah God, kehendaknya Tuhan. the ways of God. Adalah jalannya Tuhan. And wherever the king is, Yang mana di mana ada seorang raja, the kingdom is there also. kerajaannya juga di situ. We have Jesus as king of our hearts, Kita punya Yesus sebagai raja di hati kita, so we can experience the kingdom of God in this life. supaya kita bisa mengalami kerajaan Tuhan Allah di hidup ini. Amen. Amin. So Jesus makes this prediction Jadi Yesus membuat prediksi ini. that some of them were going to experience that very soon. Beberapa dari mereka ini akan mengalami perjumpaan ini segera.
The fulfillment of that prediction Jadi kepenuhan ini dari prediksi happened 6 days later. ya terjadi setelah 6 hari kemudian. Let's read verse 2. Mari kita baca ayat kedua. 6 days later, Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain to be alone. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Now, this is kind of interesting because Jesus had 12 disciples, right? Ini yang menarik di sini, Yesus punya 12 murid ya. But he only invited 3 to come up on the mountain with him. Ya, tapi dia hanya mengundang tiga orang aja untuk naik dengan Yesus ke atas gunung, mendaki gunung. Why? Kenapa? Because there's levels to leadership. Karena ada level, ada tingkatan dalam kepemimpinan. There were 120 people that followed Jesus. Ada 121 orang yang sedang mengikuti Yesus. And then there were the 12. Dan kemudian ada 12 orang. And then amongst the 12 there was the intimate team. Dan juga di antara 12 murid itu ada 3 tim yang people. intim dengan Yesus, ada 3 orang. Peter, James, and John. Yaitu Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Sometimes this can create problem. Kadang-kadang ini bisa menciptakan masalah. The other 9 disciples, Yang 9 murid-murid yang lain, I'm sure they were a little jealous. pasti murid-murid Yesus yang lain ini cemburu. Oh. Saya percaya pasti cemburu. How come Jesus invite those 3 guys only? Bagaimana Yesus hanya mengundang 3 orang saja? That's the way it is. Begitulah sudah They terjadi. were the most committed. They were the top level. They were his top disciples. Mereka ada level yang paling top, yang paling tinggi. Mereka adalah murid-murid Yesus yang terbaik. Maybe you have a desire. Mungkin saudara punya hati ya, You want to grow. punya kemauan hati yang You mau want to saya mau serve. bertumbuh, saya mau melayani. And maybe you want to be a leader. Dan mungkin saudara punya isi hati ini pengen sekali saya jadi seorang pemimpin. So like Peter, James, and John, Jadi seperti Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, how do you become a top leader? bagaimana saudara ingin menjadi leader ya, pemimpin yang top, yang the best, terbaik. Yeah. At Venture Church, Kalau how di do you become a gereja- top leader? Kalau di gereja Venture, bagaimana saudara ingin menjadi Number pemimpin yang 1. top, yang terbaik? Number Nomor 1, 1, you have to show up. saudara harus hadir. You got to come to church. You got to Harus be hadir around. di gereja, harus ada di sekeliling Yeah. orang-orang yang banyak di gereja. How are you going to be a leader Bagaimana saudara ingin menjadi seorang pemimpin if you're not faithful to attend? kalau saudara tidak setia untuk hadir? That's number 1. Itu nomor 1. Number 2, Nomor 2, you have to be willing to help out. saudara harus punya kemauan untuk mau membantu. Don't just show up, Jangan hanya hadir saja sit there, dan hanya duduk saja and do nothing. dan tidak melakukan apa-apa. That's not a leader. Itu bukan seorang pemimpin. A leader comes early. Ya, kalau mau ingin menjadi seorang pemimpin itu harus datang awal. A leader stays late. Jadi kalau seorang pemimpin itu tinggal sampai terlambat, They look around. sampai waktu yang larut malam. They look around. Mereka selalu melihat sekitarnya. What is needed? I will help out. Apa yang dibutuhkan di gereja ini ya, saya akan membantu. Number 3, Nomor 3, a leader catches the vision of the pastor. ya jadi seorang pemimpin ini mau menangkap visi ya. Yeah. Ya. How can you be a leader if you don't have the vision? Ya, bagaimana mau menangkap visi dari pemimpin ini? Kalau mau jadi pemimpin. So, me and Susan are always going to be casting vision. You got to catch that vision if you want to be a leader. Jadi saya dan Susan akan selalu melempar visi-visi ke saudara. Bagaimana saudara bisa tangkap visi itu untuk menjadi Yeah. seorang pemimpin. Catch the gaya, the style of Yeah. Venture Church. Catch maksudnya itu tangkap gaya, style ya dari gereja Venture ini. Oh, kayak gini ya Every Venture. church is a little bit different. Ya, setiap gereja itu sedikit berbeda. Well, I think Venture is a lot different Jadi ya, kalau gereja Venture itu sedikit berbeda. because Banyak berbeda ya, maaf. ya banyak berbeda, jauh beda. Kenapa? Karena ini gereja internasional, ini gereja modern, ini gereja dari Amerika juga, mereka bantu juga. So, you have to catch that style, that culture of Venture Church Jadi if you want saudara to be a leader. harus menangkap itu gaya gereja Venture untuk menjadi seorang pemimpin.
And next, you have to have character. Jadi yang berikutnya, saudara harus punya karakter. You can't be a leader Saudara tidak bisa jadi seorang pemimpin if you act one way in church and you act a different way outside of church. ya kalau saudara berkarakter di gereja berbeda dan juga di luar gereja, di rumah atau di luar berbeda juga karakternya. Tidak bisa begitu. No, you want to be the same. Jadi saudara harus punya karakter yang sama di Wherever you go, dalam gereja sama, kemanapun saudara pergi. I'm a follower of Christ. Ya, saya adalah pengikut Kristus. And if you want to be a top leader, Jadi kalau saudara ingin menjadi pemimpin yang terbaik, then you need training. jadi saudara butuh itu training, latihan, dikasih pelatihan. Jesus spent 3.5 years with these disciples. Yesus meluangkan waktu 3,5 tahun dengan murid-muridnya. And so we will train you. Jadi kami akan melatih saudara. The more you show up, Lebih saudara hadir terus di gereja. so you can look forward to that. Saudara bisa hitung itu ya. Yeah. Bisa hitung, oh saya sudah rajin ke gereja terus. So Peter, James, and John were with Jesus up on the mountain. Jadi ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung. Now, what is Jesus creating here? Jadi apa yang Yesus ciptakan di sini? Why is he going up on the mountain? Kenapa dia naik ke atas gunung? Why is he just taking 3 people with him? Kenapa Yesus hanya memanggil 3 orang saja dengan Yesus? Because Jesus is giving us a connection with Moses. Karena Yesus memberikan kita koneksi dengan Musa. There's some similarities here. Ada yang similar, artinya ada beberapa hal yang sama di sini. Both Moses and Jesus Jadi dua-duanya, Musa dan Yesus, went up on a high mountain. mereka naik ke atas gunung. Both of them Kedua-duanya itu, Yesus dan Musa, had a divine revelation punya revelasi pewahyuan yang ilahi after 6 days. setelah 6 hari. Moses was on the mountain 6 days, Musa di atas gunung 6 hari juga. and then God Kemudian came. Tuhan datang. Jesus took them on the mountain after 6 days of this prediction. Yesus membawa mereka 6 hari setelah prediksi ini diramal oleh Yesus. And both Dinubuatkan oleh Yesus. Moses and Jesus Jadi Musa dan Yesus had witnesses with them. ya punya saksi, ya bersaksi dengan mereka. There was the presence of Ada God, hadirat Tuhan, glory. kemuliaan Tuhan. So, what is Jesus trying to show us here? Jadi apa yang Yesus ingin coba menunjukkan kepada mereka di sini? Although Moses met with God, Meskipun Musa bertemu dengan Tuhan, Jesus and his situation is much more powerful even than Moses. ya Yesus dan situasinya lebih dahsyat terjadi ya daripada Musa. Watch what happened at the end of verse 2. Lihat apa yang terjadi di akhir ayat 2 ini. As the men watched, Jesus' appearance was transformed, Ya, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. and his clothes became dazzling white, far whiter than any earthly bleach could ever make them. Kan kita lihat ayat 3, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Wow. Can you imagine being there with Jesus? Bisakah saudara membayangkan saudara di sana dengan Yesus? And then all of a sudden he just starts shining. Kemudian tiba-tiba dia bersinar kemuliaannya. His divinity showing through. Ya, keilahiannya keluar. Wow, ya, luar bersinar. biasa. Dahsyat. Now, what's the major difference between Moses and Jesus here? Jadi apa perbedaannya di sini antara Musa dan Yesus? When Moses encountered God, Pada saat Musa bertemu dengan Tuhan, God said, Tuhan katakan, "You cannot see my face." kamu tidak bisa melihat wajahku. So God hid Moses in the rock, Jadi Tuhan menyembunyikan Musa di belakang batu. and he passed before Moses. Dan Tuhan melewati Could only Musa. see the backside of Moses. Dan So Musa hanya hanya lihat. bisa melihat bagian belakangnya Tuhan. Yeah. Even then, Ya, meskipun itu, Moses still began to shine. Musa melihat Tuhan, Musa juga bersinar. Yeah. The glory of God was on Ya, Moses. Jadi kemuliaan Tuhan ada di dalam Musa. It's the same difference between the sun and the moon. Ya, ini ada perbedaan ya di sini antara matahari dan bulan. The moon Jadi bulan, has no light of its own. ya di situ di bulan itu tidak ada sinar, tapi ada pantulannya. It just reflects the light of the sun.
itu memantulkan sinar dari matahari bulan ini. But the sun Tapi matahari is a source of light. adalah sumber terang itu. In the same way, Dengan cara yang sama. Moses was just reflecting the glory of God. Jadi Musa hanya memantulkan kemuliaan Tuhan. But Jesus Tapi Yesus was the source of light. adalah sumber terang itu. Wow. Dahsyat. Luar Luar biasa. biasa. And the Bible says that Jesus began to transform. Dan di Alkitab katakan Yesus mulai mengalami perubahan. Because Jesus is not only man, Yesus tidak hanya manusia saja, he's God. dia juga adalah Tuhan. God became a man in Jesus. Ya, jadi Tuhan menjadi serupa menjelma dalam tubuh manusia di So dalam Yesus. now in this moment, Jadi sekarang ini, saat ini we get to see the true nature of Jesus shining forth. kita bisa melihat, Yesus menyinari terang kemuliaan Tuhan. Wow. Dahsyat. And guess what? Dan tebak apa? Friends, Teman, In temanku, heaven, di surga nanti, you're going to get to see this shining Jesus. saudara akan melihat Yesus yang penuh dengan kemuliaan Yeah. Tuhan. Sinar terangnya bersinar sekali. Amen. Amin. The Bible says, Jadi di Alkitab katakan, in Jesus was life, jadi di dalam Yesus ada kehidupan. and that life Dan hidup itu was the light for mankind. adalah terang di dalam semua manusia. Yesus Yeah. ada hidup dalam semua manusia. And Terangnya Yesus. the Word, God, became human, Jadi firman Tuhan itu menjadi manusia. and we got to see Dan His kita glory. bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. So there's Jesus up on the mountain with Peter, James, and John. Jadi di sana ada Yesus di atas gunung bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. And we see in verse 4 now, Kita melihat di ayat 4 sekarang. 2 more people join the party. Ya, ada 2 orang yang bergabung ya. Then Elijah and Moses appeared and began talking with Jesus. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Wow. Hey, these people came back from the other side, came back from heaven. Wow, orang ini ya kembali dari surga. Amen. Amin. Hey, when people die, Ya, jadi pada saat manusia meninggal, only their body dies, hanya tubuh mereka yang mati. but their spirit Tapi continues. rohnya terus berkelanjutan So hidup. Moses and Elijah were still alive in Jadi, heaven, ya Musa dan Elia ini masih hidup di surga. and they came back at this moment. Dan mereka kembali pada saat ini. Why Moses and Elijah? Kenapa Musa dan Elia? Maybe because Mungkin karena Moses represents the law ya Musa mewakilkan hukum and Elijah represents the prophets. dan Elia mewakilkan nabi. So these are 2 very important people in the Old Testament. Jadi ini adalah 2 orang yang paling penting ya di perjanjian lama. They come Mereka datang and they witness the divinity of Jesus. dan mereka menyaksikan ya dari keilahiannya Yesus. Like they're saying Jesus is greater than all of us. Dan mereka katakan, wow, Yesus ini lebih hebat dari kita. Wow. What a moment. That would have been Ini incredible to be saat-saat there. momen yang luar biasa ya kalau kita ada di sana. That moment's coming for each one of us. We're going to get to see Moses, Elijah, and Jesus. Ya, pasti kita Amen. juga nanti akan melihat Musa, Elia, dan juga Yesus. Amin. It would have been pretty incredible to be there. Ya, pasti ini akan luar biasa sekali ya kalau kita ada di sana. And verse Ayat 5, 5, Peter exclaimed, Rabbi, it's wonderful for us to be here. Let us make 3 shelters as memorial, one for you, one for Moses, and one for Elijah. ya kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Verse 6, Ayat 6. Peter said this because he didn't really know what else to say, for they were all terrified. Ya, ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya,
Karena mereka sangat ketakutan. They were freaking out. Ya, mereka ketakutan. They're like, what is happening right Ya, now? mereka lihat, wow, apa yang terjadi sekarang ini? It's like we're in another dimension. Sepertinya kita ini berada di dimensi yang berbeda. And so Peter just starts talking. Jadi Petrus mulai bicara terus. He's always talking. Dia selalu mulai bicara, Petrus. And he's like, I have an idea. Kata Petrus, saya punya ide. I don't want this to ever end. Saya tidak mau ini berakhir dengan cepat. Let's make a place for you all to stay. We just stay on this mountain Ya, kita together. hanya terus buat suatu tempat ya, untuk kita tinggal terus, tetap tinggal di tempat ini But that's bersama-sama. not the purpose of Jesus. Tapi ini bukan tujuannya Yesus. Not just to come to the mountaintop, Bukan hanya datang di atas gunung saja yang but to paling go tinggi, down into the valley tapi juga turun gunung ya, di lembah where the people are. di mana ada orang-orang, Yeah. orang-orang tinggal. Watch what happens next in verse 7. Lihat kita apa yang terjadi di ayat 7. Then a cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, This is my dearly loved son. Listen to him. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suddenly, Ya, tiba-tiba when they looked around, ketika mereka melihat di sekitarnya, Moses and Elijah were gone, ya Musa dan Elia ini sudah menghilang. and they saw only Jesus Dan with mereka them. hanya melihat hanya Yesus saja yang dengan bersama mereka. Wow. This voice comes from heaven. Jadi suara ini datang dari surga. This is my son. Ini adalah anakku yang kukasihi. Same at the beginning of Jesus' ministry. Sama dari awal-awalnya pelayanan Yesus. At his baptism, Pada baptisannya Yesus, a voice came from heaven. suara juga datang dari This surga. is my son. Inilah anak yang kukasihi. I'm pleased with him. Ya, aku bangga melihat dia. Wow. Listen to him. Aku disenangkan oleh dia, dengarkanlah dia. That's the message that God gives to Ya, us. itulah pesan yang Tuhan kasih ke kita. Listen to Jesus. Dengar kepada suara Yesus. Whatever he tells you to do, Apapun yang dikatakan Yesus untuk kita Do it. lakukan, langsung lakukan. and you'll be blessed. Dan pasti saudara akan diberkati. And so that's what is so important about our life, is to please God. Itulah yang paling penting dalam hidup kita ya. Kita harus terus menyenangkan hati Tuhan. Let me ask you a question today. Mari saya tanya pertanyaan ini kepada saudara. Does your life please God? Apakah hidup saudara menyenangkan Tuhan? Do you want to please God? Apakah saudara ingin menyenangkan Tuhan? It can be hard in this life. Ya, kadang-kadang sulit dalam hidup ini. None of us Tidak ada satupun dari kita pleases God all the time. yang bisa menyenangkan Tuhan setiap detik, setiap saat. But don't give up. Tapi jangan menyerah. Don't say to yourself, Ya, jangan menyerah jangan katakan kepada diri sendiri, oh, I cannot please God all the time. oh saya ini tidak maulah menyenangkan Tuhan setiap saat, setiap waktu, tidak mau. Tidak bisa, tidak boleh, Ya, saya kurang Saya kurang kuat kurang atau waktu, apa. tidak ada waktu. Ya. Don't have that attitude. Jangan punya karakter seperti itu, tingkah laku seperti itu, jangan. Instead, Ya, tetapi say to yourself, katakan kepada diri saudara sendiri. I might not be able to please God 100% of the time, Ya, saya mungkin katakan begini ya, saya mungkin tidak bisa menyenangkan Tuhan 100%. but I can please Him more and more and Ya, more. tapi saya akan menyenangkan Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi setiap hari. Amin. How do you please God? Bagaimana cara saudara menyenangkan hati Tuhan? Listen to the voice of Jesus. Dengarlah kepada suaranya Tuhan Follow Yesus. Dengarlah suara Yesus. what God says to you. Dengarlah dan ikut apa yang Tuhan katakan kepada saudara. God will be pleased Tuhan akan disenangkan and you will be dan blessed. dan saudara akan diberkati. Amen. Amin. The more you follow Jesus, Lebih-lebih lagi saudara ikut Yesus setiap the hari. more God will be pleased Ya, lebih-lebih lagi Tuhan pasti disenangkan. and the more you will be blessed. Dan lebih-lebih lagi saudara pasti akan diberkati Tuhan dengan dahsyat. Wow.
This was an amazing encounter that Ya. these three men had with Jesus. Jadi ini adalah pertemuan yang luar biasa dari 3 muridnya ini ya dengan Yesus. I'm sure when they came down from the mountain, Saya yakin setelah mereka turun dari gunung, they were just excited, on fire, mereka pasti semangat ya, semangat sekali, semangat mereka berapi-api. and maybe the other 9 disciples were even more jealous now. Ya, dan mungkin 9 murid Yesus yang tidak ikut ke atas gunung pasti lebih cemburu. But they were excited. Tapi ya mereka sangat gembira They sekali. saw the true nature of Jesus. Mereka melihat karakter Yesus yang benar, yang nyata, real. Now let's give some application to this story. Mari kita lihat aplikasinya di kisah ini. Because maybe you feel, Mungkin saudara merasakan, wow, I'm not like Jesus. saya ini tidak seperti Yesus. I don't shine like that. Saya tidak bersinar seperti itu. That's so far beyond me. Itu di luar jangkauan pikiran saya. I want to share with you 2 things. Saya mau sharing 2 hal. Number 1, Nomor 1, Jesus' divinity, his light, ya jadi Yesus adalah terang ilahi. Dia adalah terang. gives us hope. Terang itu memberikan kita harapan We can be untuk proud hidup. of our God. Kita harus bangga akan Tuhan kita. My God is an amazing Ya, God. Tuhan saya itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. He came to earth, Dia datang ke bumi but he's full of heaven. dan dia juga sudah ke surga. He came to this dark world, Dia datang ke dunia yang gelap ini, but he's shown his light. tapi dia menunjukkan terangnya Wow. ke kita semua. We can be proud. Kita itu bisa bangga akan hal itu. Number 2, Nomor 2, here's what I want you to catch. ini yang saya ingin saudara tangkap. In the future, Di masa depan nanti, in heaven, di surga nanti, you too saudara juga are going to shine. akan bersinar. A lot like Jesus here. Ya, lebih lagi dari Yesus di sini. I want to share with you 4 scriptures very quickly Saya mau share 4 ayat dengan cepat about what the Bible says tentang apa yang Alkitab katakan about your future. tentang masa depan saudara. Get this. Tolong tangkap ini. Proverbs 4:18. Ya, kalau kita mau bersinar ya, kita buka Amsal 4 ayat 18. The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Ya, Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Wow. Dahsyat. That's how God describes our life. Itulah Tuhan menjelaskan, menggambarkan tentang hidup kita. It gets with God, Dengan Tuhan, our life gets better. hidup kita And lebih better, baik dan lebih and better. baik dan lebih baik. And as we grow, Dan sebagaimana kita juga pasti we bertumbuh, shine kita bersinar. more and more and Bersinar, more. lebih bersinar dan lebih bersinar lagi. Daniel chapter 12 verse 3. Ya, kita buka juga Injil yang selanjutnya, Daniel ya. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Ya, kita buka Daniel pasal 12 ayat 3. Oh, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Wow. Amin. What a blessing. That's you. Itu berkat yang luar biasa, itu adalah diri saudara sendiri. You're going to shine. Ya, saudara akan bersinar, bercahaya. That's your destiny. Ya, itu adalah tujuan hidup saudara. Bersinar Wow. terus, bercahayalah terus. Don't think of yourself as a dark person. Jangan berpikir ke diri saudara sendiri, saya ini orang gelap. No. Jangan. I have the light of God in Ya, me, harus berpikir, saya punya terang Tuhan di dalam and pribadi that saya. is my Dan future. itu adalah masa depan saya. Jesus said, Yesus katakan, Injil Matius ya, pasal 13 ayat 43, then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. ya, Matius 13 ayat 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengar. Wow. Amin. That's you. Ya, itu adalah saudara. You are the righteous Itu adalah diri saudara-saudara itu benar through Jesus. melalui Yesus. The Father sees you as righteous. Bapa melihat diri saudara itu juga adalah benar. This is your future. Jadi ini adalah masa depan saudara. One more verse. Satu ayat lagi. Paul said in 1 Corinthians, just as we have borne the image of the earthly man, so shall we bear the image of the heavenly man. Ya, 1 Korintus 15 ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari surgawi. Amin. What is Paul saying here? Apa yang Paulus katakan di sini? When you were born into this world, Pada saat saudara lahir di dunia ini, you're born in the image of Adam. ya saudara lahir dalam gambaran serupa dengan Adam. Adam is from the dust. Adam dan Hawa dari debu. Adam fell into sin. Adam juga jatuh dalam dosa. Adam will return to dust. Jadi Adam juga kembali ke debu. That's like me. Seperti saya juga. I'm from the dust. Saya dari debu. I'm a sinner. Saya orang berdosa. I'm gonna return to the dust. I'm gonna die Kembali someday. menjadi debu. Saya akan mati, akan meninggal suatu hari nanti. We can all relate to that. Kita semua bisa berpikir terhubung dengan itu. But guess what? Tapi tebak apa? Because we're born Karena twice, kita sudah lahir dua kali, born again, lahir baru. we not only take on the image of Adam, Kita tidak hanya membawa gambaran dari Adam ini, we take on the image kita of juga Jesus. mengambil gambaran dari Yesus hidup Wow. dalam kita. Luar biasa. Jesus is Jadi shining, Yesus itu bersinar, and you bercahaya. too are going to Ya, shine. dan saudara juga pasti akan bercahaya, bersinar terang. So I pray you have hope today. Jadi saya berdoa saudara punya harapan hari ini. Jesus came from heaven Yesus datang dari surga to shine his light into your life. untuk datang menyinari hidup saudara dalam hidup saudara. Receive that light. Saudara harus buka hati dan terimalah terang Listen itu. to him, Terimalah cahaya itu, dengarlah suara Yesus. and you will shine Dan more and kemudian more. saudara akan bersinar lebih dan lebih dan lebih lagi. And your spouse Ya, dan istri saudara atau suami saudara will see your light, akan melihat terang cahaya itu di and dalam they'll be saudara. blessed. Dan mereka pasti akan merasa Amen. diberkati. Amin. Your children Jadi anak-anak will saudara see your light, akan melihat terang Tuhan itu and they'll hidup be so di dalam proud of saudara. you. Dan mereka pasti bangga. Wow, saya punya mama dan papa bangga bersinar terang kemuliaan Tuhan. Amen. Amin. Your boss, Ya, your pastor, bos saudara, amen, atau pemimpin saudara, siapa, atau pendeta saudara, atau siapapun di sekeliling saudara, you're gonna shine, pasti saudara akan terus bersinar. and the people around you Dan orang-orang di sekitar will saudara be blessed akan merasa diberkati by the light shining from oleh you. karena sinar terang itu yang hidup di dalam saudara. Sinar terang Tuhan So Yesus. stay close to Jesus. Ya, jadi tetaplah dekat kepada Yesus supaya kita bersinar terus. Let his light shine Ya, in you, biarlah sinar terangnya Tuhan ya menyinari hidup saudara. so you can reflect his light Supaya saudara bisa memantulkan terang Tuhan ke to orang this lain, world. ke dunia ini. Amen. Amin. Hey, we love you guys so Ya, much. kami sangat mengasihi saudara-saudara semua. Thank you for being Terima faithful. kasih, terus setia, Stay strong, tetap kuat, and we'll keep you in our prayers. dan kami akan terus mendoakan saudara. We dalam love doa you. Kami sangat mengasihi saudara. Okay, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Amin. Amin. Bye-bye. Bye-bye.